Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. صل وسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم. صدق الله العظيم. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Sidang jemaah Jumat, bapak-bapak yang Allah muliakan insyaAllah, salah satu daripada perkara yang patut kita berhati-hati di dunia sebelum datangnya malaikat maut ke hadapan kita, yaitu menjaga diri dan keluarga. Ketika seseorang hanya baik untuk dirinya sendiri saja, dan ketika keluarganya hancur-hancuran dalam maksiat, tidak ada jaminan satu pun bahawa pemimpin keluarga akan dimasukkan ke dalam surga. Kita yang salat, kita yang berpuasa, kita yang bayar zakat, tapi kemudian semua harapan kita untuk masuk surga dipupus oleh sebuah kenyataan pahit bahawa ternyata isteri kita, anak kita yang menarik tangan kita menuju ke neraka Allah. Padahal kita saleh, tapi saleh hanya untuk diri sendiri. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat At-Taghabun ayat 14, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum, ketahuilah bahawa isteri-isterimu, anak-anakmu bisa menjadi musuh bagimu. Fahzaruhum, maka berhati-hatilah terhadap mereka, kata Allah. Tentu kalimat ini seakan-akan aneh dalam pendengaran. Bukankah isteri adalah orang yang paling kita cintai? Bukankah anak adalah buah hati yang paling kita sayangi? Kenapa pula mereka menjadi musuh kita? Kenapa Allah menyebutkan bahawa berhati-hatilah terhadap isteri dan anakmu yang bisa menjadi musuh bagimu?
Kalau kita buka tafsir, maka kita mendapatkan jawaban. Salah satu contohnya tafsir Ibnu Katsir menyebutkan maksud kalimat Allah aduwwul lakum, isteri dan anakmu bisa menjadi musuh bagimu di saat engkau terjerumus ke dalam maksiat yang didorong dengan membiarkan isteri dan anakmu dalam maksiat. Maka bapa-bapa yang Allah muliakan, jangan salah faham, jangan mengira hanya menjaga diri jaminan surga. Lihat ayat Allah dalam surat Tahrim, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu. Allah sangkut pautkan dengan keluarga. Artinya seakan-akan Allah ingin mengatakan, kalau engkau saja yang baik tapi keluargamu tidak baik, maka engkau tidak dapat jaminan Allah untuk masuk ke dalam surga. Ini yang paling banyak terjadi. Seorang ayah salat berjamaah tidak pernah tinggal, puasa Ramadan dirindukannya, Senin Kamis menjadi hariannya, zakat tidak pernah lupa bayar, haji sudah dilakukan, sedekah di mana-mana, tapi ternyata istri dan anak dalam maksiat yang dia tidak melarangnya. Dia biarkan anak istrinya berada di dalam maksiat yang dia tidak peduli. Disinilah sumber kehinaan muncul. Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan nabinya telah melaknat semua kepala keluarga yang membiarkan keluarganya di dalam maksiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, salasatun la yanduruhum Allah azza wa jalla yaumil qiyamah. Ada 3 orang yang Allah tidak akan lihat dengan pandangan kasih sayang di hari kiamat. Allah benci kepadanya, Allah laknat dia, Allah siapkan siksa yang luar biasa. Siapakah mereka? Yang pertama, kata Rasulullah, al-aq liwalidayh, yaitu orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Yang kedua, al-mar'atul mutarajjalah, yaitu perempuan-perempuan yang meniru-niru atau membuat gaya seperti laki-laki, atau sebaliknya, laki-laki yang meniru-niru gaya perempuan, terlaknatlah mereka. Dan yang ketiga, kata Rasulullah, yang akan dilaknat di hari kiamat nanti adalah ad-dayyus. Siapa dayyus? Diungkapkan dalam hadis yang lain, hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali mengatakan, salasatun, ada 3 orang, kata Rasulullah, haramallahu tabaraka wa ta'ala alaihimul jannah, Allah haramkan surga bagi mereka. 3 orang ini haram surga. Kalau sudah haram surga, mau kemanakah kita? Apakah kita akan antri di pintu surga? Tidak. Kalau Allah sudah haramkan surga, tiada pilihan lain kecuali terjerumus ke dalam nerakanya. Siapakah mereka? Yang pertama, mudamminul khamar, kata Rasulullah, orang yang sudah candu khamar, pecandu narkoba, pecandu sabu-sabu, haram surga. Bahkan nanti dalam hadis yang lain disebutkan, mereka akan berada di dalam neraka dan setiap hari mereka diminumkan tinatul khabal. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma hiya tinatul khabal? Apa yang kau maksud dengan tinatul khabal? Rasulullah menyebutkan sadidun min ahli nar, yaitu darah bercampur nanah yang keluar dari penduduk neraka, dikumpulkan oleh para malaikat, diminumkan kepada orang-orang yang mati dalam keadaan candu terhadap khamar atau narkoba. Ini orang pertama dalam hadis ini. Yang kedua, Rasulullah kembali menyebutkan al-aq, yaitu orang-orang yang durhaka pada orang tuanya. Dan yang ketiga, di situ Rasulullah menjelaskan ad-dayyus. Kembali Rasulullah jelaskan, yang paling terlaknat di hari kiamat sampai haram surga untuknya adalah dayyus. Disambung oleh Rasulullah, siapa dayyus? Allazi yuqirru fi ahlihi al-khubas, yaitu yang membiarkan keluarganya melakukan maksiat. Dia biarkan istrinya melakukan maksiat, dia biarkan anaknya lakukan maksiat. Ternyata bukan hanya istri dan anaknya saja yang masuk ke dalam neraka. Siapa yang bertanggungjawab terhadap mereka? Suaminya,
ayahnya, suami dan ayahnya yang selalu berjamaah, yang selalu mengucapkan zikir, yang selalu membaca Al-Quran, gara-gara isteri dan anak kita biarkan dalam maksiat, wajib ikut isteri dan anak ke dalam neraka. Disitulah kita kecewa, disitulah kita menyesalinya. Kita fikir hanya dengan menjaga diri kita selamat, tidak akan selamat. Maka hati-hati jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai angan-angan kita diputuskan oleh maksiat keluarga kita. Begitu hebatnya kita berjuang, kita menanti-nanti Ramadan, mohon ampun kepada Allah, dan bahkan kita merindukan malam Lailatul Qadar yang bisa mendapatkan pahala yang kira-kira kita pastikan diri masuk surga. Ternyata tidak masuk surga. Kenapa? Isteri kita biarkan terbuka auratnya. Isteri kita biarkan tidak menutup kepala dengan jilbab. Ketika dia berada di depan rumah, dia duduk dengan santai, suaminya tidak pernah marah. Isteri kita memakai baju ketat, anak gadis kita dijemput oleh anak orang yang mungkin pacarnya, kita tidak pernah marah kepadanya. Bahkan kita restui hanya untuk mendapatkan restu dari anak kita. Hari ini sebuah fenomena terjadi, yang dianggap papa terbaik, dianggap ayah terbaik adalah ayah yang memberikan keleluasaan kepada anak dan istrinya. Istri ketika melakukan maksiat di luar rumah, berdandan, bergaya, lalu kita biarkan, lalu dia mencium kening kita dengan mengatakan bahawa engkaulah suami yang paling pengertian. Anak kita biarkan dengan memakai HP, kita tidak pernah saring apakah dia menonton yang porno atau game-game porno, atau dia melakukan WA dengan mungkin dia sudah punya pacar dari SMP-nya. Kita tidak pernah tanya. Yang penting dia jangan ganggu pekerjaan kita. Kita belikan HP untuknya, kita siapkan wifi untuknya, bahkan kita izinkan dia berjam-jam bersama HP tersebut. Dia kembali mencium kening kita dan mengatakan, papa, engkaulah papa yang terbaik yang kami miliki. Kenapa? Dianggap adalah papa-papa yang terbaik ini yang membiarkan mereka di dalam nafsu mereka. Kalau kita balik keadaannya, ketika anak kita tidak bangun salat subuh, lalu kita membangunkannya dengan sedikit kasar, sekali bangunkan tidak bangun, dia menggeliat ke kanan ke kiri, lalu kita rentakkan kaki dan tangannya untuk bangun, kita siramkan air ke mukanya. Pernahkah anak ini mencium tangan kita? Pernahkah dia mencium kening kita lalu mengucapkan bahawa kita ayah terbaik? Mungkin kita tidak akan mendengarkan kalimat itu. Yang kita dengarkan, dia akan mengatakan, ayah kejam, ayah keras, ayah bukan orang baik, ayah tidak mengerti kami. Ketika kita menanyakan siapa yang menjemputnya, kita kontrol sampai ke sekolahnya, kita marah kepada orang yang mencoba mengganggu anak kita, kita marah kepada orang-orang yang mencoba mengganggu isteri kita, maka semua mereka tidak akan merasa bahawa kita orang baik. Tapi di mata Allah, di mata penduduk langit, kitalah orang terbaik. Kita sedang menggiring anak dan isteri kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka semua hari ini, suami-suami yang memiliki istri berjalan-jalan di tengah kota dengan memakai baju-baju pendek, tidak memakai jilbab, dengan celana-celana ketat, tunggulah nanti, janji Allah tidak akan pernah dihilangkan Allah. Tunggulah bagaimana nanti di akhirat nanti, ternyata istri yang kita cintai itu dialah penyebab untuk memasukkan kita ke neraka Allah. Maka jemaah melakukan Allah, janganlah sampai kita salah kaprah, seakan-akan waktu kita bertindak dengan sesuatu yang keras, seakan-akan semuanya tidak baik. Kita paksa dia mengaji, kita dianggap tidak baik. Tapi ketika kita berikan HP, kita dianggap baik. Kita sudah salah faham. Tujuan hidup kita adalah akhirat, dan kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita pimpin. Rasulullah mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan engkau akan ditanya tentang apa yang engkau pimpin. Rasulullah menyambung hadisnya dengan mengatakan, ar-rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang suami, seorang ayah, dia adalah pemimpin dalam keluarganya dan dia akan ditanya oleh Allah apapun yang pernah dia pimpin dalam keluarganya. Kita suami, kita sebagai ayah ditanya tentang istri kita, ditanya tentang anak kita. Berhati-hatilah jemaah melakukan Allah. Agama ini tidak hanya melulu di dalam masjid. Agama ini dipenuhi dengan kesempurnaan. Kita mungkin baik dalam masjid,
tapi kita tidak baik di luar sana, tidak ada jaminan surga. Makanya ada laporan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada seorang perempuan yusalli fil lail, dia salat di tengah malam, wa tatasaddaq, dan dia ahli sedekah, wa tasumu fil nahar, dan dia puasa di siang hari. Masya Allah, 3 amalan terbaik dia lakukan. Tapi apa yang terjadi? Kata sahabat, ya Rasulullah, walakin tu'zi jiranaha, tapi dia sering menyakiti tetangganya. Bagaimana nasibnya di hari kiamat ya Rasulullah? Orang yang sering salat jamaah, orang yang sering qiyamul lail tahajud, orang yang sering sedekah, orang yang sering puasa Senin Kamis, ayyamul bid ditambah Ramadan, tapi hari-hari mereka, muamalah mereka tidak baik, dengan tetangga tidak baik, di lingkungannya tidak baik, dengan keluarga pun dia tidak mendidik keluarganya. Apa jawaban Rasulullah ketika ditanya itu? Langsung Rasulullah mengatakan, hiya finnar, perempuan itu ahli neraka. Diabaikan semua salatnya, diabaikan semua zakatnya, diabaikan semua sedekahnya, ternyata neraka juga. Maka jangan sampai jawaban ini jatuh kepada kita ketika kita berdiri di hadapan Allah. Kita lalu mengadu kepada Allah, ya Allah, kami muliakan Ramadanmu, kami muliakan Rajabmu, kami muliakan Sya'banmu, kami bersedekah karenamu, kami berhaji karenamu, berkali-kali kami melakukan umrah juga karenamu, ya Allah. Datang istri, datang anak, karena urusan maksiat yang mereka lakukan. Kita tidak peduli istri kita nonton sinetron dari pagi sampai malam. Kita tidak peduli anak kita melihat aurat-aurat perempuan di dalam HP mereka. Ketika mereka datang, ternyata Allah abaikan semua kebaikan kita. Kita tidak layak menjadi pemimpin dalam keluarga. Masuklah kita ke dalam neraka setelah lelah kita berada di dunia. Di dunia lelah, di akhirat bertambah-tambah lelah kita. Oleh karena itu, jemaah melakukan Allah, jagalah istri, jagalah anak. Jangan biarkan mereka berkeliaran di luar dengan rambut mereka yang tergerai. Jangan biarkan anak-anak kita melakukan maksiat. Tidak mengapa keras sedikit, demi menjaga kita dan keluarga untuk berbahagia di surga Allah abadi selama-lama. Mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat bagi kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاهجروهم. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات، وتقبل يا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.